Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang penyelesaian, perselisihan, dan pemisahan MSDM. Sebelum membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Agung Prasetya, yang kedua ada Fadel Muhammad Rojak, yang ketiga Mentari Febrianti, yang keempat Robi Gumilar, dan yang kelima Yunita Oktaviani. Baik, yang pertama yaitu ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekerja ataupun buruh, maka jumlah serikat pekerja atau serikat buruh di satu perusahaan tidak dapat dibatasi. Persaingan di antara serikat pekerja ataupun serikat buruh di satu perusahaan ini dapat mengakibatkan perselisihan di antara pekerja ataupun buruh yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan yang ada di dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh pertama, perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu pengakhiran hubungan kerja. Dan yang keempat, perbedaan pendapat antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. Next, selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa buruh melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 memberi peluang bagi buruh dan tenaga kerja dalam menyelesaikan sengketa buruh. Walaupun banyak kaum awam belum paham tentang tata cara penyelesaian sengketa buruh melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberi peluang sengketa buruh dapat diselesaikan melalui Komisi Hak Asasi Manusia. Dan penjelasan undang-undang tersebut mengatakan bahwa sengketa publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut termasuk dalam 3 golongan sengketa besar. Selanjutnya, penyelesaian sengketa buruh di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 memungkinkan penyelesaian sengketa buruh atau tenaga kerja di luar pengadilan. Dan penyelesaian melalui biparti, di mana penyelesaian perselisihan melalui biparti ini memiliki jangka waktu 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan. Sedangkan apabila jangka waktu terlampau, maka perundingan dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan perundingan tersebut setidak-tidaknya harus memuat antara lain mengenai nama lengkap, tanggal, dan tempat perundingan, pokok masalah, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, serta tanda tangan dari para pihak. Selanjutnya yaitu penyelesaian melalui mediasi. Mediasi ialah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di mana melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang mediator yang netral, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU PPHI. Penyelesaian melalui konsiliator. Penyelesaian melalui konsiliator yaitu
pejabat konsiliasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja yang berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau serikat buruh. Dan segala persyaratan menjadi penjabat konsiliator tersebut di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana tugas terpenting dari konsiliator adalah memanggil para saksi atau para pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya dalam 7 hari sejak menerima penyelesaian konsiliator tersebut. Selanjutnya yaitu penyelesaian secara arbitras, di mana penyelesaian perselisihan melalui arbitras pada umumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 tentang arbitras dan alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di bidang sengketa perdagangan. Oleh karena itu, arbitras hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Dalam UU PPHI disebutkan bahwa hakim yang bersidang terdiri dari 3 hakim, 1 hakim karir dan 2 hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Hakim ad hoc sambungnya dianggap orang yang mengerti dan memahami hukum perubahan saat ini dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kaitannya dengan hukum perubahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni baik menggunakan penyelesaian di dalam maupun di luar persidangan. Penyelesaian di tingkat bipartit lebih efektif dibandingkan penyelesaian permasalahan di tingkat perselisihan. Tetapi ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak, yaitu mengembangkan sikap kerjasama sejajar, partnership equality dengan menempatkan SP atau SB sebagai perusahaan dan bukan subordinasi perusahaan, serta mengembangkan sikap saling percaya atau mutual trust. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata atau penyampaian materi yang kurang dimengerti. Karena sampai sekarang ataupun sampai masa yang akan datang, kami selaku manusia biasa akan terus belajar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.